إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Itu kala ing nalikane kita nggih. Jadi wadkur niku wadkur. Wong tasniyapun wadkur lan elinga sapa sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kala ing nalikane berfirman atau ngendika atau dawuh sapa Gusti Allah lahu datang Nabi Ibrahim alaihi salam. Sapa sing dawuh Rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim. Aslim berserah diri sapa sira. Aya angkit tegese tunduk sapa sira lillahi datang Gusti Allah. Wakhlis lan memurnikan sapa sira lahu datang Gusti Allah. Memurnikan dinaka ing agamane panjenengan. Ola matur sapa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dawuhipun aslamtu Islam sapa ingsun atawa berserah diri sapa ingsun di Rabbil alamin datang pangeran ingkang mengerani alam kabeh. Ngoten. Iki kula waos langsung tafsir mawon nggih. Kajeng manten cepet. Maksudipun napa ayat niki? Sing riyin pun dijelasaken bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab, seorang pemimpin yang mendapat gelar Khalilullah. Salah satu sebab mendapat gelar itu adalah karena beliau memprioritaskan atau mendahulukan perintah Allah dibanding atau dengan perintah-perintah yang lain. Nah, di sini juga menjelaskan Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Aslim, berserah dirilah kamu wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, Aslamtu li Rabbil alamin. Langsung menjawab, Aslamtu. Jadi saya berserah diri kepadamu ya Allah. Di sini tafsirannya adalah angkit lillahi wa akhlis lahu dinaka. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, itu artinya tunduk dalam segala hal. Akan nggih? Yaitu memurnikan kepada Allah, memurnikan agama Allah, maksudnya adalah membersihkan pemahaman-pemahaman yang mempersekutukan Allah, yaitu musyrik. Makanya itu ke dalam takbir ketika Yaumul Aid, entah itu Aidul Fitri atau Aidul Adha kan gimana itu yang takbir itu? Mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Kan begitu? Itu artinya Nabi Ibrahim tunduk dalam berserah diri kepada Allah dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Niku Mbah Imam Suyuti menjelaskan akan tentang takbiripun. Jawabipun Nabi Ibrahim aslamtu li Rabbil alamin. Pun paham nggih? Langsung grecek ngoten, mboten tidak menunggu nanti-nanti. Langsung dijawab seperti dialog gitu. Aslamtu ya Rabb. Aslamtu li Rabbil alamin. Selanjutnya wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sering nggih. Wa wassa lan paring wasiat sapa Nabi Ibrahim. Wa fi qiraatin lan dalam qiraat suwiji. Ausa. Dados lafal napa kalimat wa wassa niku saged diwaos kados teng qiraat sab'an niku wa ausa. Terus wa wassa biha saged diwaos wa wassa
wa ausa biha. Maknanipun sami. Terus wazanipun nek wawason niku fa'ala. Nek wa ausa af'ala. Tapi maksudipun niku sami. Ausa paring wasiat sapa Nabi Ibrahim ngaten. Biha kelawan agamanipun Nabi Ibrahim. Ai bil millati ketegese kelawan millah. Millah niku aslinipun kalimat pengkosa kata Arab lain lintunipun nggih menika thariqah. Millah. Makanya agama adalah millah. Makanya agama adalah jalan untuk kehidupan kita, untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niku tafsiranipun. Wasiat apa? Siapa yang berwasiat? Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wasiat kepada siapa? Banihi, putra-putranya Nabi Ibrahim. Wa Yaqubu lan berwasiat sapa Nabi Yakub. Berarti ini Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub sama-sama berwasiat. Ai banihi, tegese wasiat kepada putranya Nabi Yakub. Kola mongko padha dawuh sapa Nabi Ibrahim lan Nabi Yakub. Apa wasiatnya? Ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya baca dulu. Ya bani ya he putra ingsun. Innallaha ing teman sedene Gusti Allah iku istafa memilih sapa Gusti Allah lakum kadhe sira kabeh memilih adina ing agama. Aidinal islami tegese agama Islam. Fala tamutunna mongko aja mati tenan sapa sira kabeh. Niki saged mong saran jamak niku putra-putranya Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim banyak. Kalau putranya Nabi Ibrahim insyaallah itu dari istri 3 itu ada Dewi Hajar, terus Dewi Kontura, terus Sarah nggih. Niku insyaallah ada 14 anak, 14 putra. Adapun Nabi Yakub adalah cucunya Nabi Ibrahim, putra dari Nabi Ishak. Nabi Yakub keturunannya itu ada 12, ya termasuk yang dalam kisah Al-Qur'an yang termasuk Yahuda, ada Nabi Yusuf, ada Benyamin dan lainnya. Ada Simon itu kalau dalam Inggrisnya, kalau dalam Arabnya Sam'un, ada Levi, ada dan sebagainya lah. Saya udah lupa itu udah lama ya. Pokoknya 12 putra dari Nabi Yakub. Yang termasuk Yahuda itu yang sampai sekarang mengklaim turunannya Yahuda yaitu Yahudi, Bani Israel. Saya perlu jelaskan lagi, tegaskan lagi siapa itu Yakub. Yakub adalah Israel. Asmanya itu Israel. Itu bahasa Abraham. Isra itu arti kalau kitanya itu, kalau amri fahamnya itu adalah kekasih. Il atau El adalah Allah. Sungguh bagus sekali namanya. Israel gitu. Sampai sekarang nama itu masih dipakai oleh orang-orang Yahudi, yaitu negara Israel. Lanjutnya, apa wasiatnya? Sambil dibaca belum ini? Fala tamutunna belum ya? Ini tabarukan dumateng guru besar kita gimana al-maghfurlah bayina semutin Allah yarhamhu. Fala tamutunna mongko ojo mati tenan sapa sira illa wa antum kejaba hale utawi sira kabeh iku muslimuna padha mati muslim sapa sira kabeh. Ainahyun tegese nyegah antar kil islami saking ninggal Islam. Wa marolan jauh bitabati kelawan tetep alaihi ngatas Islam ila musafatatil mauti maring temekoneng ajal. Nah niki apa tafsirannya? Bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu berwasiat kepada anak-anaknya. Nggih. Ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maksudnya? Wahai anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih buat kalian semuanya adalah agama Islam. Dan jangan sampai kalian semuanya meninggal dalam keadaan tidak Islam, kata maksudnya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, tafsirannya di sini adalah nahyun 'anit tarkil islami wa amara bis sabati
alaihi ila musabatil maut. Apa maksudnya? Di sini Allah masalah agama, Allah lah yang mempunyai hak untuk memilih. Jadi banyak yang salah paham, manusia itu diberi kebebasan untuk memilih agama. Pada itu salah paham, salah besar. Karena dalam Al-Quran ditegaskan, Innallaha astafa lakumuddin, bahwa Allah telah memilih agama untuk kalian semua, yaitu agama Islam. Contoh, banyak orang-orang yang paham liberal, itu banyak yang berpaham bahwa agama itu adalah pilihan kita, manusia yang berhak memilih. Tapi perlu diketahui bahwa Allah yang punya hak. Karena apa? Allah lah yang menciptakan kita semuanya. Gini apa enggak? Itu artinya kita tidak punya hak untuk memilih masalah agama. Agama adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di sini ditegaskan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan tidak Islam. Apa maksudnya? Kalau kita kupas maksud dari fala tamutunna, kamu jangan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Bagi orang yang ahli tafsir pasti dia akan bertanya apa? Bukankah dalam masalah ajal itu adalah haknya Allah? Kan begitu. Itu artinya di sini ayat Allah ini menunjukkan bahwa fala tamutunna illa wa antum muslimun adalah bahwa kita, di sini tafsirannya itu dijelaskan nahyun antarkil Islam. Jangan sekali-sekali berani meninggalkan Islam. Karena yang namanya ajal kita tidak tahu. Nanti tentang tafsir selanjutnya mungkin enten ketarikan kali ini. Kalau harus malirin nggih. Walamma qala niki pun niku komariyin nggih. Walamma qala lan semangsane ngucap sapa al yahudu wong Yahudi din nabi maring Kanjeng Nabi, alastu ta'lam, ana to ora ngerti sapa sira Muhammad, ngaten ngucape wong Yahudi, anna Yakub temen sedune Nabi Yakub, yauma mata ing dina sedane Nabi Yakub iku auso paring wasiat sapa Nabi Yakub banihing putra-putrane Nabi Yakub bil Yahudi ati kelawan Yahudiyah. Dan ini kan menjelaskan ayat selanjutnya adalah am kuntum syuhada id hadar Yakub al ayah. Dan ini asbabun nuzul am kuntum syuhada al ayah adalah asbabun nuzulnya niki mandan cerdas niki grup ngopi. Asbabun nuzulnya adalah dulu. Niki berarti ditarik ke sini nggih, ditarik tadi kan menceritakan tentang zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Sekarang ditarik begitu sampai datang zamannya Nabi Muhammad, itu ada sekelompok Yahudi itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang kepada Nabi begini, alastu ta'lam, apakah engkau ya Muhammad tidak tahu bahwa Nabi Yakub ketika mau meninggal itu berwasiat kepada anak-anaknya bahwa agamanya yang harus kita anut, itu bahasanya Yahudi ya, adalah agama Yahudi. Maka dari itu ketika ada kisah seperti ini, lalu Allah berfirman, turunlah ayat ini. Am kuntum suhada'a idza hadara Yaqub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Allah. Saya baca dulu. Am kuntum ana ta ana sapa sira kabeh wong-wong Yahudi niki tafsiranipun. Syuhada'a lakseni sapa sira kabeh ai huduran tegese hadir sapa sira kabeh. Idhadara ing nalikane hadir
id hadara id ing nalikane teko terus niku nggih. Yakub ing Nabi Yakub sapa sing teko al maut apa sing teko sapa sing teko al mautu ajal. Id qala li banihi. Ini kan tentang tafsiripun badalun min id qablahu. Napa niki maksudnya? Aduh, niki nek enten kados niki kula manjang. Niki ilmu nahwu niki tuntutanipun. Id qala li banihi man ta'buduna min ba'di. Nggih. Nggih, nggih. Insyaallah manten. Idz qala. Nah niki id teng lafaz id qala niki tetap kudu diwaos tabarukan nggih. Walaupun saya jelaskan mungkin nggih. Ngapunten mboten paham sedaya, tapi nggak harus kula baca. Id qala utawi lafaz id ngaten iku badalun tarkib badal min id qablahu. Oh nggih, min id qablahu saking id ngaten saking id sing wau teng ayat id hadara ngaten. Tentu id teng qala niki adalah badalnya dari id qablahu, sebelum berarti min id qablahu dari id sebelumnya ini ngaten. Yaitu id qala, berarti sebelum id ini adalah id hadara ngaten. Terima kasih Ustaz Gayeng. Apa yang dibahas oleh apa maksudnya ayat niki? Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qala dawuh sapa Nabi Yakub li banihi. Datang putra-putranipun Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Ma iku apa? Ta'buduna utawa nyembah sapa sira kabeh min ba'di. Ini dalam saking sakwise iki mau ba'da mauti tegese ing dalam sawise ajal. Terus napa jawabipun Bani Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim al-ayah. Qalu padha jawab sapa putra-putranipun Nabi Yakub, na'budu nyembah sapa ingsun ilahaka ing pangeran sira panjenengan, maksudnya ing Nabi Yakub. Wa ilaha lan ing panjenengan wa ilaha abaika lan ing pangerane pinten-pinten bapak moyange panjenengan Ibrahim ya Nabi Ibrahim wa Ismail Nabi Ismail wa Ishaq Nabi Ishaq. Ya Allah. Mut Ismail minal abai wala anna. Ampun nggih. Kula mandan sibuk ora tau deres. Ampun nggih. Terpatah-patah, tapi insyaallah nggih kula berusaha untuk seperti kula ngaos teng Elbayan. Audu milang, mut kan bilangan. Mutu atau ngaten. Audu ngreken Ismail ing Nabi Ismail minal abai saking pira-pira bapake Nabi Ismail. Taglibun krana nglindih. Wali annal amalan krana temen sedene am atau paman. Bimangzilatil abi krana kok anak umah abi. Oh nggih. Bimangzilatil abi. Nah niki nek mboten paham ilmu mantek balaghah nggih keder. Niki maksudipun bimangzilati adalah artinya sebenarnya rumah. Tapi berhubung teng mriki adalah tentang menjelaskan apa itu am, apa itu paman, bimangzilati abi kelawan kedudukannya bapak. Nah, perlu jelasaken mungkin. Ilahan wahidan, ilahan ing pangeran wahidan kang Maha Esa atau wahid, nggih. Yang Maha Esa ngaten. Utawi lafal ilahan wahidan iku badalun tarkib badal min ilahika saking kalimah ilahika. Pangeran panjenengan maksudipun. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu utawi kita lahu dateng Rob atau ilahan wahidan iku muslimuna berserah diri sapa Bani Yakub niki sedayanipun maksud zaman niku. Napa maksudipun
am kuntum syuhada. Mau menjelaskan nggih sebab muzabab atau asbabun nuzulnya ayat ini adalah orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad bahwa orang Yahudi ini berkata bahwa agama yang sesungguhnya diwasiatkan Nabi Yakub itu bukan agama Islam, tapi agama Yahudi. Niku pengakuannya orang Yahudi. Lalu turunnya ayat ini am kuntum syuhada id hadara Yakubal maut al ayat. Maksudnya adalah ini penyanggahan. Ayat ini menyanggah kepada tuduhannya orang Yahudi, anggapannya orang Yahudi bahwa Nabi Yakub berwasiat agama Yahudi lah adalah agama yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub. Ini penyanggahan. Penyanggahnya adalah am kuntum. Apakah kalian semua menyaksikan? Atau nggih, syuhada id hadara atau huduran. Ayat huduran tang niki tafsiranipun atau kalian hadir ketika Nabi Yakub id hadara Yakubal maut, ketika ajal datang kepada Nabi Yakub. Ngaten. Tafsiripun ngaten. Nah, terus bahwa sungguhnya Nabi Yakub wasiatnya adalah qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bahwa sungguhnya Nabi Yakub itu berwasiat ma ta'buduna min ba'di. Wasiatnya adalah apa yang kamu sembah akan kamu sembah sesudahnya saya meninggal nanti. Tafsirnya di sini adalah ba'da mauti. Bisa dipaham nggih? Terus jawabnya putra-putra Nabi Yakub adalah na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail al-ayah. Kalau pada jawab pun diwawas nggih. Bahwa jawabannya adalah saya menyembah Tuhan engkau ya Bapak Yakub, dan saya juga menyembah Tuhannya nenek moyang kita, nenek moyang kau juga, yaitu Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, yaitu Nabi Ishak. Nah, ini tafsiran saya jadi paham ini. Ini baru paham. Di sini tafsirannya ngud Ismail minal aba'i taghlibu wali annal amma bimanzilatil abi adalah kenapa Nabi Ismail termasuk dalam ayat ini? Wong udah disebutkan nenek moyangnya Ibrahim. Kok Ismail disebut padahal Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim. Biar paham di sini sebutkan karena Nabi Ismail, ud Ismaila minal abai, karena Ismail kereken bahasa Indonesianya apa ya? Termasuk paman-pamannya mereka. Karena kalau bilang paman itu artinya adalah kalau dalam bahasa Arab paman adalah saudaranya bapak. Saudaranya bapak itu ayah kita adalah saudara dari bapak. Tapi kalau bibi, kalau kalimat bibi bahasa Arabnya adalah khalati. Itu artinya saudara ibu dari saudara ayah kita dari ibu. Jadi beda. Kalau dari bapak kita bahasa Arabnya, kalau lilik kita dari bapak ammun. Tapi kalau dari ibu, saudara orang tua kita dari ibu namanya khalati. Nah, dalam keterangan di sini Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan karena wali annal amma bimanzilatil ab. Karena sesungguhnya paman adalah kedudukannya sama dengan ayah. Makanya benar sekali kalau orang yang sudah tidak mempunyai ayah, paman dari laki-laki itu kedudukannya sama seperti orang tua kita, ayah kita. Nah, dijelaskan jelas sekali. Nah, nek mboten paham niku mbok runtutannya mandal angel. Nangkene jelasane iki anu tat li annal amma bimangzilatil abi. Mbok ya mangzilah kan rumah. Ternyata kita harus paham mantik balaghah mangzilah. Itu kita harus tahu tarkibnya. Ini lagi menjelaskan apa? Berarti ini makna kias, bukan li annal amma karena sesungguhnya paman bimangzilatil kelawan rumahnya bimangzilatil abi rumahnya bapak. Kan enggak nyambung. Tapi kalau kita paham ilmu balaghah, berarti mangzilah itu diartikan kedudukan. Itu artinya paman kedudukannya sama seperti ayah kita. Ngaten. Sudah dipahami nggih? Niku tafsiranipun kenapa Nabi Ismail di sini disebutkan ayah anaknya Ibrahim kok putranya Nabi Ibrahim kok tersebut dalam abaika nenek moyang. Pun.
Dan pengakuan atau jawabannya putra-putranya Nabi Yakub adalah wa nahnu lahu muslimun. Bahwa kita semua putranya engkau ya ayahanda adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsiran kita keterkaitan yang dengan yang tadi yang masalah ajal. Kenapa kok fala tamutunna illa wa antum muslimun? Kan masih ada keterkaitan, itu artinya walau beda zaman. Kan ada kalimat begini. Idh hadara Yaqubal maut. Apakah kematian yang menghampiri Nabi Yakub atau Nabi Yakub yang menghampiri kematian? Coba jenengan. Ini kalau yang mantan paham ilmu tafsir. Jawabannya benar yang mana ini? Kematian itu dalam arti tafsir di sini yang menghampiri Nabi Yakub atau kematian itu atau Nabi Yakub yang menghampiri kematian. Paham betul? Sok mandan ngolah pikir ya. Kematian yang menghampiri Nabi Yakub. Cerdas sekali. Kayak ora sia-sia gitu ngaji tiap mingguan. Tiap Jumat apa ya? Rutinan. Alhamdulillah. Itu betul sekali. Apapun itu yang namanya ajal kita semuanya tidak tahu. Gimana Matan? Makanya di sini tegaskan nahyu anil tarkil islami wa amara bitsabati alaihi ila musadafatil maut. Jangan sekali-kali kalian semua meninggalkan Islam apapun alasannya. Bok iya sekarang banyak sekali orang yang demi sesuatu hal diiming-imingi akhirnya meninggalkan Islam. Murtad. Kalangan artis apalagi itu. Ngurusin meling-meling. Ya kau yang jenengan kalau mau masuk agama saya, meninggalkan agama kamu ya apa-apa menikahi saya. Karena meling-meling itu biasanya nuruti hawa nafsu akhirnya meninggalkan Islam. Jadi sudah tidak ingat lagi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka di sini ditegaskan sekali, jangan sekali-kali tarkul Islam. Karena yang namanya ajal kita semuanya tidak tahu. Ikut tafsir kajeng amri paham. Wong sing Nabi Yakub mawon mboten ngertos nek mau panjenenganipun. Tamriki makanya ayat mriki id hadra Yaqubal maut. Ketika ajal menghampiri Nabi Yakub, karena beliau seorang alim atau nabi, akhirnya berwasiat, yaitu janganlah apa pertanyaannya setelah tadi sudah berwasiat jangan sekali-kali meninggalkan Islam. Seorang nabi ya, orang pasti pilihan kekasih Allah, pasti ada butuh jawaban atau pengakuan. Biasanya orang-orang kita ya, orang mau meninggal jarang sekali mata ambuduna min ba'di. Biasanya selalu apa? Mata guluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelah aku mati nanti? Mengkhawatirkan kalau anak turunannya orang bisa makan. Ya repot ya. Beda dengan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasiatnya cuma satu, yaitu jangan sekali-kali meninggal Islam, jangan sekali-kali meninggalkan Islam. Karena kalau kalian tinggal sedetik pun, ketika kalian ikrar meninggalkan Islam, ajal datang, apa yang akan terjadi? Kalian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu makanya di sini tegaskan sekali nahyun antar gil Islami. Tidak boleh sekali-kali meninggalkan Islam. Karena ajal kita semuanya tidak tahu. Niku tafsiran amri faham, nek paham nggih? Nggih. Iki nek boten dikupas kados niki jenengan maos Al-Qur'an kados niku kali ngatur napa malih. Ajeng paham napa mboten? Mboten. Nah, itu dia. Itu artinya hikmah. Kita kan istiqomah ngingatan. Walaupun satu ayat kita kupas, insyaallah kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Selanjutnya pun saya dipaham nggih? Jawabnya anaknya Nabi Yakub kan udah ditanya tadi, butuh pengakuan Nabi Yakub itu tidak cukup dengan hanya wasiat. Tidak cukup dengan hanya wasiat. Butuh pengakuan atau butuh jawaban dari
anak-anaknya beliau. Sudah ada pertanyaan, mata ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah saya? Lalu jawabannya anak-anaknya Nabi Yakub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim al-ayah. Jawabannya, saya akan menyembah wahai ayahanda, yaitu Tuhanmu, Tuhan ayahanda atau nenek moyang Anda, yaitu Tuhannya Ibrahim, yaitu Tuhannya Ismail, yaitu agama Islam. Jadi semuanya berjanji di hadapan Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub menghadapi sakaratul maut, turunannya Nabi Yakub ya termasuk itu. Ada Yahuda, ada Sam'un, ada Nabi Yusuf, ada Levi, terus ada Hud, ada siapa lagi itu lah. Banyak 12 itu. Tapi dalam prakteknya ternyata begitu Nabi Yakub sudah meninggal, apa yang terjadi? Ingkar atau tidak menepati janjinya, yaitu mengakui kalau Islam adalah agama Allah. Sudah ditegaskan tadi, aslim. Jawab Nabi Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin, bahwa Islam adalah agama saya. Saya berserah diri padamu ya Allah. Itu artinya sudah tidak ada pilihan agama lain lagi. Baru ditegaskan dalam ayat yang lain juga, innad dina indallahi Islam. Hanya Islamlah agama yang benar. Itu jelas sekali. Artinya kita tidak ada hak untuk pilih-pilih agama. Udah, kita diwajibkan agama kita adalah agama Islam. Adalah agama yang hak. Agamanya innallah astafa lakumuddin. Itu artinya pilihan Allah. Kalau pertama kan umpamanya kita orang Kristen, kemudian makin dia tahu bahwa agama kita tidak bagus, dia masuk Islam. Nah, terus pertanyaan gimana? Termasuk Islam yang masuk asli. Gini, ada pertanyaan Ustadz Sudiono, bagaimana? Banyak gini, biar Amri paham. Ada orang yang turunannya agama bukan Islam, itu semuanya Kristen. Seumpama nih, ada pertanyaan. Oh, ini masalah hak, betul kenapa? Kita insya Allah tidak akan menodai, tidak akan istilah, nggak ada istilah tidak toleransi, bukan. Ini masalah akidah, tidak ada istilah toleransi. Perlu dipahami, Kalau masalah akidah tidak ada toleransi. Kita mengaku hak, bahwa kita mengaku kita iman pada Allah, Islam yang benar, ya tetap itu. Nah, ini pertanyaan Ustadz Diono adalah bagaimana jika ada turunan orang Kristen. Kan otomatis begitu lahir taunya Kristen, ya kan? Nah, pertanyaan adalah bagaimana ketika menginjak dewasa bahwa tahu kalau Kristen ternyata bukan agama yang benar. Dia tahu kalau innad dina indallahil Islam adalah agama yang benar. Terus pertanyaannya gimana, Tad? Diterima apa enggak gitu? Apa gimana itu pertanyaannya? Termasuk agama Islam maksudnya. Kalau dia sampai syahadat, pasti diterima. Ini bahasanya pasti, bukan insya Allah lagi. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pasti diterima. Itu namanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai silsilah kan Nabi Daud kurangnya hidayah. Nabi Daud secara silsilah betul. Sesungguhnya Yahuda juga Islam. Makanya saya tadi jelaskan, begitu Nabi Yakub seda, mereka beliau turunannya, berikut turunannya itu ingkar, tidak mengakui kalau Islam adalah agama yang benar. Kan dari awal kita sudah jelaskan ya, kengeyelannya Bani Israel apa sebabnya, kan begitu. Berarti Kristen termasuk orang ingkar. Siapa? Kristen itu kalau Ingkar. Selain dari selain dari agama Islam adalah ingkar. Jadi aslinya Muslim kan. Kalau seluruh turunan dari Nabi Adam sampai sekarang adalah Islam aslinya. Karena agama Islam mulai dari semenjak Nabi Adam. Makanya di sini aslim. Qala aslamtu. Aslam kan Islam. Itu artinya Nabi Ibrahim ya Islam, Nabi Yakub ya Islam. Putra-putra Nabi Yakub juga Islam. Tapi mulai ketika garis dari putranya Nabi Yakub mulai ada keingkaran, itu kisah sejarah itu mulai dari Yahuda. Yaitu sekarang Yahudi. Nah, ngaten.
Oh, itu sejarah itu panjang sekali. Dari awal juga kita sebenarnya sudah mengupas ya tentang Bani Israel itu. Apa sebabnya ingkar. Didasari karena hasad dan sebagainya. Ngaten. Jawabnya tadi adalah saya Islam, saya menyembah Tuhan yang engkau sembah wahai ayahanda. Berikut Tuhan-Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ilaha wahida, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam prakteknya kesini mereka menyembah Tuhan yang beranak. Salah paham, ada Yesus apa? Isa. Jadi Tuhan mempunyai anak. Terus Yahudi, Tuhannya mereka juga mempunyai anak yang namanya Uzair. Itu ayat-ayat Quran juga menjelaskan. Ada. Mereka ingkar. Oh, jam 11 nggih. Ibu niki ketik malih penjelasan tentang napa malih niki wa antum muslimun pun untuk ini beriku mawon. Tapi niki terakhir dereng dis waos nggih tet. Wa am bimana hamzatil ingkari ai lam taqdir. Wa amlan lafaz am nggih menika wau yang am kuntum syuhada niki dibahas. Penjelasan saking al-maghfurlah Sayyidinal Kiram Imam Suyuti. Am itu bimakna hamzatil ingkari, dengan makna hamzah ingkar. Itu dengan kalimat atau arti itu kalian tidak hadir. Ya pasti tidak hadir lah. Orang Yahudi itu di zamannya Nabi Muhammad yang dibahas adalah dia seolah-olah tahu kalau Nabi Yakub meyakinkan kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Yakub itu wasiatnya kepada anak-anaknya agamanya adalah agama Yahudi. Nah di sini penafian ini sebenarnya menjelaskan am itu hamzah lafaz am adalah bimana hamzatil ingkar itu menafikan ngaten. Paham nggih? Ailam tahduruhu. Nah niki dicentretaken malih tafsirannya malih ailam tahduruhu tegese kalian semua itu tidak hadir ketika Nabi Yakub itu sakaratul maut ngaten. Nah ini masih malih ini jelas malih waktu mautihi tegese ketika waktu niku sakaratul mautnya Nabi Yakub. Nah ini fakaifa tansabuna ilaihi ma la yaliqu bih. Apa maksudnya? Bagaimana? Fakaifa mongko gimana atau mongko kepiye tansabuna mongko milang-milang sapa sira kabeh ilaihi maring Nabi Yakub ma ing perkara layaliku ora apik siapa ya? Ora enggak bagus. Layaliku ora patut ngaten cara bahasa niku nek. Layaliku ora patut bi iklan Nabi Yakub. Wong kalian ora hadir saja ketika Nabi Yakub sakaratul maut. Kenapa beraninya kalian tansabuna niki maksudnya beraninya kalian berkata bahwa Nabi Yakub itu berwasiat kepada anak-anaknya bahwa agama Yahudi adalah agama yang benar. Fakaifa tansabuna ilaihi ma la yaliqu bih. Niku maksudnya begitu. Tidak patut sekali kalian wong hadir juga tidak. Kok menjustis langsung milang tansabuna itu bahasanya apa ya? Milang-milang apa ya? Maksudnya itu tadi yang saya katakan. Kok berani-beraninya mengatakan ngaten mawon. Tansabuna. Milang-milang atau ya itulah. Kok berani-beraninya kalian wong hadir saja tidak, kok berani-beraninya kalian seolah-olah bersaksi bahwa Nabi Yakub wasiat kepada anak-anaknya bahwa agama Yahudi adalah agama yang benar. Itu kalian adalah zalim sebenarnya itu. Itu artinya orang-orang Yahudi sangat zalim dan tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
الخاشعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين والأفغانستان يا الله اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلادنا خاصة إندونيسيا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وكتنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء يا الله monggo sedaya mawon berdoa sesuai adat masing-masing innaka sami'ud du'a ya Rabb اللهم صل صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات يا الله وتطهرنا بها من جميع العاصي والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وخاتمة حسنة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء عن الفيروس كورونا وغيره اشفنا شفاء تامة وعافنا في أبداننا فأنت الله الذي لا يرد سائلا وأنت الله الذي لا يرد سائلا اللهم آمين ونخص خصوصا إلى أبوه أستاذ أجي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران يا رب اللهم نسأل البركة في هذا المناسبة تفسير الكلام في هذا المجلس المبارك ونسأل البركة من حضر في هذا المجلس المبارك أصحاب يا الله استجب آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa arafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awasimu katalimin. Kita tadi pembacaan tafsir mudah-mudahan kita dalam malam ini malam ini keberkahan kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu paling pengiram